Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Ahok dan Anies adalah pemimpin kota Jakarta yang memiliki banyak pengagum. Banyak orang melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Hal yang sederhana adalah ketika Ahok gubernur, dia melarang kendaraan roda 2 meluncur di kawasan Tamrin dan Sudirman. Tetapi ketika Anies menjadi gubernur, dia mengizinkan. Ada yang suka dan tidak suka dengan kebijakan-kebijakan tersebut, tetapi kehidupan di Jakarta terus berjalan. Apakah ada persamaan antara Ahok dan Anies? Yes. Mereka menjadikan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa. Anies Baswedan mengucapkan selamat pada peringatan Hari Pancasila yang lalu. Dia menekankan salah satu falsafah dasar yang disebut oleh Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia katakan ini sangat penting khususnya di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Di waktu yang lalu, Ahok juga mengucapkan selamat pada hari lahir Pancasila. Dia menegaskan bahwa Pancasila adalah pondasi dalam bernegara. Dan jika kehidupan bernegara dijalankan dengan dasar nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan semakin maju dan terus berjaya. Saudara, di dalam sejarah hubungan Tuhan dengan umatnya, banyak yang melihat bahwa ada dua fase, yaitu fase perjanjian lama dan fase perjanjian baru. Apa perbedaannya? Sebagian orang berkesimpulan bahwa di era perjanjian lama, dasar hubungan dengan Tuhan adalah penurutan kepada hukum. Dan di era perjanjian baru, dasar hubungan dengan Tuhan adalah kasih karunia. Apakah ini adalah pemahaman yang benar? Mari kita lihat. Yeremia pasal 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenalah Tuhan.' Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Apakah hukum Taurat Tuhan dibatalkan di dalam perjanjian baru? Di sini jelas bahwa Taurat Tuhan atau hukum Tuhan bukanlah hal yang diabaikan di dalam perjanjian baru, melainkan justru ditegaskan. Dan pada saat yang sama, kasih karunia dan pengampunan juga ditegaskan. Artinya, perjanjian baru bukanlah sesuatu yang berbeda dari perjanjian lama yang dibuat dengan orang Israel di Gunung Sinai. Masalah dengan perjanjian Sinai bukanlah karena itu telah tua. Masalahnya adalah perjanjian itu telah hancur. Umat Tuhan yang telah menghancurkannya dengan hidup tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menawarkan suatu perjanjian baru yang adalah suatu perjanjian yang dibaharui. Dan bedanya dari perjanjian lama adalah bahwa di dalam perjanjian baru pengampunan dan kasih karunia itu telah tersedia secara pasti di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara, hukum Tuhan tidak pernah out of date, tidak pernah kuno, tidak pernah berakhir. Karena hukum Tuhan adalah landasan kehidupan surga. Itu adalah landasan kasih. Itulah landasan untuk kita melihat kemuliaan sifat Allah. Tanpa hukum Tuhan, surga hancur. Kehidupan alam semesta kacau dan tidak menentu. Puji Tuhan, karena di dalam Yesus, kasih karunia Tuhan telah tersedia secara pasti. Kasih karunia Yesus akan menolong kita untuk hidup kembali selaras dengan hukum dan kasih Tuhan. Kita mungkin merasa telah menyimpang dari Tuhan. Dan mungkin kita merasa tidak bisa kembali kepada kehidupan yang baik dan benar. Saudara, terimalah tawaran perjanjian baru, yaitu kasih karunia Tuhan di dalam Yesus yang telah nyata tersedia.
Tuhan pasti mengampuni kita. Tuhan pasti menolong kita. Undanglah Yesus ke dalam hati kita senantiasa, sehingga petunjuk-petunjuk hukum Tuhan akan tampil dari dalam diri kita. Karena dalam kuasa Yesus, Tuhan akan membangkitkan segala kebaikan, segala kemuliaan, dan segala kemegahan sorga di dalam hidup kita. Itu keren.